Ternyata ada DNA orang-orang Yahudi di dalam darah babi. Kalau ditanya kenapa babi haram, sebenarnya banyak sekali jawaban yang bisa kita berikan kepada mereka yang bertanya. Salah satunya adalah ada kesamaan DNA antara babi dan manusia. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa makanan yang dimakan oleh manusia akan menjadi sel di dalam tubuhnya, dan DNA pada makanan juga akan mempengaruhi orang yang memakannya. Makanya orang-orang barat sendiri selalu mengatakan, "You are what you eat." Kamu adalah cerminan dari apa yang kamu makan. DNA babi yang identik dengan DNA manusia kemungkinan akan memberikan efek negatif pada diri manusia yang memakannya. Bukan penyakit, tetapi lebih pada copy paste sifat dan watak babi. Segala bentuk kerakusan makhluk itu berkumpul di dalam babi, dan segala bentuk kejorokan serta perilaku-perilaku menjijikan semuanya ada di dalam diri babi. Maka apa jadinya jika DNA babi ini di-copy paste di dalam tubuh manusia? Maka yang terjadi adalah manusia hanya bentuknya saja yang manusia, tetapi watak dan sifatnya adalah babi. Tentunya ini sangat mengerikan sekali. Nah, jadi pertanyaan adalah, dari mana DNA babi itu berasal? Kenapa bisa sangat mirip dengan DNA manusia? Kenapa DNA babi bisa sangat mirip dengan manusia? Sebenarnya bukan hanya DNA babi saja, tapi DNA kera, DNA monyet juga mirip dengan DNA manusia. Tapi kalau mungkin itu DNA kera atau DNA monyet, kita masih mungkin untuk memahaminya. Sebab bentuk kera, bentuk monyet itu mirip dengan manusia. Nah, yang aneh adalah babi. Bagaimana bisa DNA babi itu mirip dengan DNA manusia, sedangkan bentuknya babi dengan bentuknya manusia nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Kalau kita melacak sejarah di dalam Al-Quran, kita akan menemukan bahwa dahulu kala ada kaum yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi babi dan kera. Mereka adalah ashabus sabt, orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada Tuhan, berkhianat pada perintah Tuhan pada hari Sabtu. Hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika matsubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya. Di antara mereka ada yang dijadikan sebagai kera dan babi, dan juga penyembah-penyembah taghut. Surat Al-Maidah ayat 60. Jika kita melihat ayat ini dan mengambil sebuah kesimpulan bagaimana bisa DNA babi itu sama dengan DNA manusia, maka hanya ada dua kesimpulan sementara. Yang pertama, dari awal babi diciptakan, DNA babi itu memang sudah mirip manusia. Atau yang kedua, DNA babi itu dulunya tidak sama dengan manusia, tapi karena orang-orang Yahudi sebagian dikutuk menjadi babi, maka ketika babi-babi yang dulunya adalah orang Yahudi yang dikutuk itu kawin dengan babi-babi asli lain, maka tercampurlah DNA manusia dengan DNA babi, sehingga terbentuklah DNA babi seperti yang kita ketahui saat ini. Yang artinya DNA babi saat ini aslinya adalah DNA dari nenek moyang orang-orang Yahudi yang dulu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi babi dan kera. Mungkin ini juga jadi salah satu alasan kuat mengapa babi menjadi hewan paling haram yang menempati peringkat pertama dalam bab keharaman. Karena jika seseorang memakan daging babi, itu sama saja mereka makan keturunan dari nenek moyangnya orang Yahudi yang dulu dikutuk oleh Tuhan di masa lalu. Itu sama saja kita manusia atau orang yang memakan daging babi itu manusia yang memakan daging manusia secara DNA. Jujur saja ini adalah teori, ini masih teori, memang belum bisa dibuktikan oleh para ilmuwan. Tetapi inilah satu-satunya jawaban paling masuk akal tentang DNA babi.
dari mana DNA itu berasal. Kalau para ilmuwan punya teori lain, ya monggo silahkan saja, itu kan juga teori, dan tentunya bisa benar bisa salah. Dan saya juga punya teori yang saya rujuk dari Al-Quran, bisa benar bisa salah. Tetapi bagi saya, lebih baik percaya pada Al-Quran yang jelas-jelas menceritakan detailnya sesuai dengan sejarahnya. Kebanyakan teori yang berasal dari Al-Quran selalu bisa dibuktikan oleh dunia sains. Jadi tentunya sejarah babi yang dulu dikutuk karena Bani Israel melanggar perjanjian pada hari Sabtu adalah kebenaran tanpa keraguan.